Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita mengungkapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diizinkannya untuk bermajelis setelah kita melaksanakan maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat yang sudah kita tunaikan dicatat oleh malaikat Allah sebagai kebaikan, dan mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa menjadi saksi insyaallah bagi kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan, karena di akhirat kelak semua akan bersaksi atas apa yang telah pernah dilakukan. Tidak ada yang bisa bohong, tidak ada yang bisa menipu. Kaki yang melangkahkan, yang dilangkahkan ke tempat ibadah akan bersaksi. Telinga yang digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah akan bersaksi. Jadi kita berharap mudah-mudahan yang memberikan kesaksian kepada kita nanti di hari akhirat kelak semakin banyak, dan caranya adalah memperbanyak kebaikan dan amal saleh. Kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang benar-benar ingin terus berada di atas sunnahnya, umatnya yang senantiasa mencoba untuk mendalami hukum dan syariat yang telah beliau perjuangkan. Rasul itu telah memperjuangkan segala-galanya, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan harta untuk menyebarkan syariat Islam, dan itu semua adalah untuk kemaslahatan kita, umatnya.
maka keselamatan hidup kita di dunia ini hanyalah ditentukan oleh seberapa kokoh kita bertahan di atas sunnah dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita dekat dengan sunnahnya, maka semakin kita dicintai oleh Allah, dan semakin kita jauh dari apa yang beliau atur, maka kita akan semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raihlah cinta Allah itu dengan mencintai Rasulnya, dan buktikanlah cinta Rasul itu dengan mencintai sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumul mahsyar kita ini bisa mendapatkan syafaatnya. Syafaat itu artinya adalah pertolongan. Siapa yang tak perlu pertolongan? Hari itu semua kita membutuhkan pertolongan itu, karena hari itu semua kita merasa bahwa amalnya kurang. Tidak akan ada yang merasa amalnya banyak di hari itu. Bahkan ada yang ingin minta balik ke bumi ini agar bisa beribadah, minta kembali ke dunia agar bisa sujud, agar bisa bersedekah, agar bisa berzikir, agar bisa beramal saleh. Tetapi tidak ada lagi masa untuk beramal, yang ada adalah masa untuk dihisab. Maka kata Ali ibn Abi Thalib, dunia ini tempat di mana kita beramal, bukan tempat di mana kita dihisab. Tapi akhirat kelak tempat di mana kita dihisab, bukan tempat kita beramal. Nah, oleh karena itu, selagi umur masih ada, selagi kita ada di dunia Allah ini, maka mari sama-sama kita gunakan waktu kita untuk memperbanyak amal saleh. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini, Selasa yang keempat ya, kita akan bicara seputar sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian kita coba ambil hikmah dan pelajaran-pelajarannya. Karena sejarah itu memang untuk diambil ibrahnya. Berapa banyak sejarah dalam Al-Quranul Karim, itu semua agar kita ambil ibrahnya. Berapa banyak sejarah dalam riwayat-riwayat hadis Nabi, itu semua untuk kita ambil ibrahnya. Ketika yang diceritakan oleh Al-Quran adalah sejarah orang-orang yang tidak baik, berarti ibrah yang harus diambil agar kita tidak melakukan hal yang sama. Dulu Fir'aun itu tenggelam di laut karena kedurhakaannya, berarti kita jangan durhaka. Umat Nabi Nuh dulu karena kedurhakaannya dikirimkan oleh Allah banjir besar. Tidak ada banjir yang sebesar itu sampai hari ini, karena semua dunia ini tenggelam. Kenapa? Karena kedurhakaan umatnya. Maka sudah banyak analisa-analisa, dan bahkan juga ada isyarat-isyarat dari hadis bahwa bencana-bencana yang dikirimkan oleh Allah itu ada di antaranya yang menyebabkannya adalah karena murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu guna kita belajar sejarah. Seandainya yang diceritakan itu yang baik-baik, berarti untuk kita ambil juga ibrahnya, agar kita laksanakan dan kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan dulu. Nah, di antara kisah-kisah yang baik yang untuk ditauladani itu adalah perjalanan kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan sebuah istilah as-siratun nabawiyah, sejarah perjalanan hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah berbicara pada pertemuan yang terakhir seputar kisah awal turunnya wahyu. Nah, ini dulu yang sudah kita sampaikan, tapi kita baru bicara sejarahnya, belum kita ambil ibrahnya.
pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan apa ibrah yang bisa kita tarik, kita simpulkan dari peristiwa turunnya wahyu. Kan dulu sudah kita sampaikan bahwa menjelang diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, dibuat nabi itu oleh Allah cinta untuk menyendiri. Jadi begitu suka dia untuk menyendiri, itu namanya tahannus atau ta'abbud. Keinginan menyendiri itulah membuat Rasul memilih untuk berada di Gua Hira. Maka dengan bekal yang disediakan oleh Khadijah Ummul Mukminin, berangkatlah Rasul itu menuju Gua Hira, bertafakkur, memikirkan kondisi kota Mekah, di mana kota Mekah ketika itu benar-benar berada pada kekacauan akhlak, meskipun ada di tengah-tengah mereka kebaikan, tapi yang lebih dominan adalah kekacauan akhlak tadi. Inilah yang membuat Rasul menjadi gelisah. Dia berpikir terus bagaimana caranya agar bisa menjadi baik, tetapi tak tahu Nabi caranya karena dia belum diangkat jadi Rasul. Nah inilah makna ayat wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan kamu dalam keadaan dhallan. Dhallan di situ artinya bukan sesat dalam artian kesesatan, karena Nabi itu tak pernah melakukan hal yang salah. Selama kehidupan Nabi itu tidak pernah melakukan satupun apa yang menjadi dosa kebiasaan orang-orang jahiliyah. Syirik, makan yang haram, berzina, mabuk-mabukan, itu biasa bagi orang jahiliyah, tapi Nabi tak pernah melakukan. Maka kesesatan di situ maksudnya kebingungan bagaimana cara untuk bisa merubah keadaan. Wajadaka dhallan fahada, lalu Allah berikan petunjuk. Nah, Allah angkat dia menjadi Rasul, berarti itulah petunjuk yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang hidup pada masa itu. Tetapi syariat yang dibawa Nabi itu bukanlah hanya untuk masyarakat Arab saja, tapi berlaku untuk semua umat manusia. Karena Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi sebelumnya hanya untuk kaumnya saja. Nabi Ibrahim untuk kaumnya, Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Musa hanya untuk kaumnya, Nabi Isa hanya untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk kaumnya saja, tapi berlaku untuk semua umat manusia. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya Musa hari ini hidup, maka dia akan ikut syariat saya. Jadi seandainya Nabi Musa hidup, ikut dia dengan syariat saya. Oleh karena itu tidak ada alasan ketika ada orang yang mengajak menganggap ingin dia meyakini bahwa semua agama itu adalah benar, tertolak sama sekali. Tidak bisa. Karena syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad itu sudah dihapus semuanya oleh Al-Quranul Karim. Turunnya syariat Islam mengharuskan semua umat manusia hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad saja dan meninggalkan semua syariat-syariat yang sebelumnya. Kalau ada yang tidak mau, tidak ada paksaan. Ada orang umpamanya dia Yahudi, dia ingin bertahan dengan keyahudiannya, udah la ikraha fiddin. Ada orang Nasrani ingin dia bertahan dalam kenasraniannya, la ikraha fiddin. Kita harus menghargainya. Silakan mereka memilih itu, tetapi kita harus meyakini bahwa yang benar itu hanyalah Islam. Tidak boleh kita membenarkannya, menghargainya harus, tapi mengatakan mereka benar juga itu salah menurut akidah Islam, akan salah kita. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Gua Hira, habis bekalnya pulang lagi. Karena tidak sekali dia pergi, pulang, balik lagi, nanti ambil bekal, pergi lagi, dalam hitungan bulan. Sampai pada akhirnya ketika itulah
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Jibril untuk menemui Nabi Muhammad yang sedang bertahanus di Gua Hira dan menyampaikan 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah sebagai deklarasi bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad sendiri ketika turunnya ayat yang 5 tadi, dia belum begitu mengerti ini apa sebenarnya yang terjadi, maka dia ketakutan. Kan dipeluk tuh sama Jibril itu, dipeluk erat gini, kencang kali pelukannya itu, sampai menggigil dia, disuruh pula membaca, Iqra. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari, saya tidak membaca, tidak bisa baca. Diulang lagi sama Jibril, Iqra, ma ana biqari. Sampai 3 kali dibacakanlah, dilantunkanlah oleh Jibril 5 ayat pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Menghilang dia. Tinggal Nabi Muhammad menggigil, gemetar. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mencari-cari bahwa dia ingin apa namanya? Dia tidak mencari-cari itu gitu. Kalau dia mencari tentu tidak takut dia. Seharusnya kan kalau sengaja dia mencari sesuatu yang asing-asing, yang aneh-aneh dalam kehidupannya, tentu bangga dia. Inilah yang saya cari selama ini. Nah, ini ternyata takut dia. Sampai pulang di rumah menggigil dia. Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti saya, tolong selimuti saya, selimuti saya. Datanglah Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad. Ditenangkannya, istirahat dulu, tenang. Istirahat Nabi sebentar, lalu ia ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada diri saya ini, kata Nabi Muhammad. Tadi saya didatangi oleh sosok besar, memeluk saya erat-erat sampai saya kesulitan. Dan dia memaksa saya untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya khawatir dengan diri saya, kata Nabi Muhammad. Tapi Khadijah lah sebagai seorang istri yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, mustahil itu sesuatu yang buruk bagi kamu. Kenapa Khadijah berani bilang seperti itu? Karena dia tahu apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya selama ini. Dia orang yang suka membantu orang yang miskin, membantu orang yang lemah, memuliakan tamu, semua bentuk kebaikan itu dilaksanakannya. Lalu kata Khadijah, mustahil orang yang seperti itu mendapatkan keburukan dalam kehidupannya. Inilah yang membuat jiwa Nabi Muhammad begitu tenang dengan ungkapan seorang istri ketika suaminya menghadapi sesuatu yang menyulitkan, tapi datang istri yang begitu mengungkapkan bahasa-bahasa yang sangat menghibur jiwanya dan membuat dia menjadi tenang. Dan ternyata tak sampai di situ saja, Khadijah masih berpikir ini harus diselesaikan ini. Dia ingat ada Waraqah bin Naufal, orang yang ahli Taurat, ahli dengan kitab ahlul kitab, karena memang dia adalah penganut itu dan masih punya keyakinan yang lurus, yang benar, tidak menyimpang dia. Karena kan Taurat Injil itu kan sudah diselewengkan, tapi Waraqah bin Naufal itu orang yang masih lurus keyakinannya. Ingat Khadijah, ayo kita ke sana, kita tanya. Sampai pada Waraqah diminta sama Waraqah ini untuk menceritakan, coba ceritakan apa yang kamu alami. Ketika itulah Nabi Muhammad bercerita, lalu langsung Waraqah menyimpulkan. Apa kata Waraqah ibn Naufal itu? Zakan namus, itu yang datang kepada kamu itu adalah namus. Namus itu Jibril yang dulu juga datang menemui Nabi Musa, karena dia paham kitabnya. Berarti itu menandakan bahwa kamu diangkat menjadi seorang rasul, sebagaimana dulu juga datang kepada Nabi Musa membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
dapatlah titik temunya, berarti dia diangkat menjadi rasul. Lalu kata Waraqah, seandainya nanti saya nanti kaum kamu itu akan mengusir kamu dari kota Mekah ini, tidak akan suka dengan apa yang kamu bawa. Kata Nabi Muhammad, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan saya, mengusir saya? Iya, kata Waraqah. Lalu Waraqah berjanji, seandainya nanti saya masih hidup ketika kamu diusir-usir itu, saya akan berikan bantuan dan pertolongan kepadamu sekuat tenaga saya. Tapi ternyata tidak berapa lama Waraqah pun meninggal. Maka kisah ini berdasarkan kepada riwayat memiliki banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ini akan kita ambil insya Allah pada maghrib ini. Dari cerita turun pertama wahyu ini ada beberapa pelajaran yang perlu untuk kita lihat sesuai dengan apa yang ditulis oleh ahli sejarah dalam buku-buku sirah atau dalam buku-buku sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah fadlu i'tizali ahli su'i wal ma'asi. Nampaknya memang kita perlu berupaya untuk menghindarkan diri kita agar tidak bergelimang, bergaul bersama orang-orang ahli maksiat dan ahli su'. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan ketika kita memperbanyak teman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Justru kita harus i'tizal. I'tizal itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak kenal Muhammad ketika itu? Semua orang kenal dengan Nabi Muhammad. Ahlu Makkah itu kenal dengan kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sebagai orang yang amanah. Tetapi kota Mekah ketika itu kota yang bergelimang dengan maksiat. Disinilah mulai Nabi itu berpikir. Jadi sangat Nabi itu orang sangat visioner gitu. Jadi bagaimana dia memikirkan kota Mekah agar menjadi baik, sehingga yang dilakukannya adalah i'tizal. I'tizal dalam artian bertafakkur, berta'abbud, kemudian berupaya untuk berpikir bagaimana cara memperbaiki keadaan. Maka ada pentingnya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu jika tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan agar menjadi lebih baik. Yang ternyata itu merupakan langkah awal atau langkah pertama lah gitu ya untuk memulai Nabi Muhammad itu dinyatakan sebagai seorang rasul dengan turunnya lima ayat yang pertama. Itu yang pertama. Yang ternyata kalau kita baca sejarah para nabi dahulu itu juga melakukan hal yang sama. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Allah menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim di dalam surat Maryam. Karena dikatakan wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. A'tazilukum, i'tizal. Saya melakukan i'tizal. Saya ingin menyendiri dari kalian. Wa ma tad'una min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah. Dia kan Nabi Ibrahim itu kan ketika ada pertemuan masyarakat ketika itu mereka semua bergembira dengan pertemuan dosanya itu, tapi justru Nabi Ibrahim menyendiri dan dia tidak ikut. Kan ketika itulah saatnya dulu Nabi Ibrahim kan dalam ceritanya, dalam kisahnya kan seperti itu. Ketika mereka semua berada pada suatu tempat, tinggal Nabi Ibrahim alaihi salam masuk ke patung-patung yang mereka sembah itu, kan dihancurkan semua sama dia kan. Orang lagi sibuk nih ya, raja bersama rakyatnya sibuk, entah perayaan apa yang mereka lakukan,
Tapi Nabi Ibrahim memisahkan dirinya, menyendiri dia, tidak mau ikut bersama mereka. Ini yang i'tizal tadi itu. Jadi dihancurkannya patung-patung mereka, ditinggalkan satu oleh Nabi Ibrahim yang besar. Diletakkanlah kampak yang digunakan untuk menghancur tadi di pundak patung yang paling besar tadi. Ketika dituduh kamu yang menghancurkan, itu yang patung yang besar itu yang melakukan. Kan dia yang pegang kampaknya, dia yang melakukan. Lalu kata raja, gila kamu Ibrahim, mana mungkin patung itu bisa berbuat. Lalu kata Nabi Ibrahim, kalau dia tidak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Jadi cara oleh Nabi Ibrahim untuk mengkhitab akal dan nalar mereka. Ternyata apa yang mereka sembah selama ini adalah sesuatu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kenapa harus disembah? Semakin marahlah rajanya itu, sampai akhirnya dia dibakar. Itu ya, penggalan cerita Nabi Ibrahim yang ternyata juga melakukan i'tizal. Bagaimana dia menyendiri dan tidak bergaul dan meninggalkan mereka bersama apa yang mereka sembah. Jadi ada saatnya kita perlu seperti itu, pada saat kita memikirkan keadaan-keadaan. Jadi tidak mesti kita terlibat pula di dalam melakukan hal-hal yang salah, karena ada pula orang mengatakan agar kita bisa merubah keadaan, kita harus bergaul dulu dan bergabung dulu bersama orang-orang yang pelaku maksiat itu. Bergaul dalam artian kalau seandainya kita ingin mencoba menasehati, itu bagus. Tapi kalau bergaul menjadi bagian dari kehidupan kita pula, itu sudah sesuatu yang tidak bagus. Jadi bukan berarti kita menghindar dalam artian kita tidak ingin menemui mereka, tapi kalau ingin menemui mereka tujuannya hanya satu, adalah untuk menyampaikan dan untuk menasehati, untuk memberitahukan bahwa apa yang selama ini dilakukan itu merupakan sesuatu yang keliru. Kalau kita ingin merubah sekelompok penjudi, apa kita harus ikut berjudi dulu? Tentu tidak. Tapi bolehkah kita berbincang-bincang? Boleh. Karena sebagai saudara, dia adalah saudara kita, dia seagama dengan kita, seiman dengan kita, maka perlu kita melaksanakan ayat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Bagaimana kita saling menasehati. Maka jika ingin bersama-sama, tujuannya hanyalah untuk bagaimana kita mengambil itu kesempatan sebagai cara untuk menasehati orang-orang yang memang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajarannya adalah keutamaan seorang istri yang namanya Khadijah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah itu orang yang pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul tidak pernah menikahi wanita yang lain kecuali setelah Khadijah wafat. Dan Khadijah ini seorang wanita yang kaya raya, cerdas, dan menghabiskan hartanya itu untuk dakwah Nabi. Jadi kekayaan yang dia punya itu dihabiskan untuk membela Islam, rela dia untuk digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Maka Khadijah adalah seorang wanita yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan kepada hadis, ada sebuah riwayat yang bercerita tentang keutamaan Khadijah alaihissalam atau radhiyallahu anha. Anna Jibril qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jibril? Hazihi Khadijah akri'has salam min rabbiha. Ini Khadijah, istri kamu ini, tolong sampaikan kepada dia salam
dari Robnya. Salam apa artinya? Selamat. Sekarang ada ucapan selamat dari Allah untuk Khadijah. Maka hadis ini adalah hadis yang menyatakan bahwa Khadijah masuk surga. Khadijah pasti masuk surga. Kalau Allah yang sudah titip salam, apa lagi? Karena salam itu artinya selamat. Kalau Allah yang bilang selamat, selamatlah dari nerakanya. Kalau selamat dari neraka, berarti dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini adalah hadis yang menyatakan bahwa Khadijah dijamin masuk surga. Lalu wa amarahu ayyubashshiraha bi baitin fil jannah. Allah memerintahkannya untuk diberi kabar gembira kepada Khadijah itu bahwa Allah telah menyediakan baginya baitun fil jannah min kasabin la sahaba fiha wala nasab. Jadi sampaikan kabar gembira kepada Khadijah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuk dia rumah di surga min kasab. Kasab itu lu'lu'. Lu'lu' itu artinya mutiara. Jadi sebuah rumah yang indah yang terbuat dari mutiara untuk si Khadijah ini radhiyallahu anha, di mana dikatakan la sahaba fihi wala nasab. Tidak ada suara-suara yang apa namanya, ada keadaan yang tenang, tidak ada suara-suara keras yang terdengar dari itu. Itu menggambarkan ketenangan-ketenangan dan keindahan-keindahan rumah yang akan didapat oleh Khadijah Ummul Mukminin. Karena dialah yang telah ikut berjuang bersama Rasulullah dalam membela agamanya. Bahkan ketika Rasul diangkat menjadi nabi seperti itu, Khadijah tidak ada panjang fikirnya untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tercatatlah Khadijah orang yang pertama masuk Islam, menerima syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang pertama masuk Islam dari perempuan, ada yang dari kalangan anak-anak, kan nanti Ali bin Abi Thalib kan, ada dari kalangan sahabat gitu seperti Abu Bakar, As-Siddiq. Itu orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang benar-benar mendapatkan tempat dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah Khadijah. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi kita hari ini, bagaimana seorang istri itu berpengaruh besar dalam perjalanan kehidupan seorang suami. Ketika sang suami menghadapi satu kesulitan dalam kehidupannya atau satu masalah yang perlu dipecahkan, seorang istri harus punya andil dalam menyelesaikan masalah ini. Jangan justru malah istri menambah rumitnya masalah. Jadi suami udah bingung nih menghadapi masalah, datang istrinya, itulah abang, gara-gara abang semua gini-gini nih. Nanti masalah justru bertambah. Tengok apa yang dilakukan oleh Khadijah, diselumutkannya, disuruhnya istirahat dulu, nggak usah pikirkan yang itu, tenang dulu, nanti baru bercerita ada apa yang terjadi sebenarnya. Keluar ungkapannya tadi kan, demi Allah itu bukan sesuatu yang buruk. Tidak mungkin Allah memberikan keburukan kepada orang yang sebaik kamu. Tenang jiwa Nabi Muhammad ketika itu mendengarkan kata-kata seperti itu. Nah, jadi dalam kehidupan rumah tangga itu, ketenangan hidup berumah tangga itu sangat dipengaruhi juga oleh bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh suami. Cerita tadi juga punya pelajaran yang lain, dan itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh seorang yang bernama Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal itu seperti yang kita ceritakan tadi, dia adalah pemuka, dia adalah petinggi
yang hidup pada masa itu, tetapi dia masih punya keyakinan yang lurus yang sejalan dengan kitab-kitab samawi yang sebelumnya. Jadi dia belum tidak terkontaminasi pikirannya oleh hal-hal yang lain. Apa yang ada pada Taurat yang diturunkan dulu kepada nabi sebelumnya itu ada dalam keyakinan dia. Itu yang dia yakini. Maka dalam satu riwayat yang datang dari atau yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Al-Hakim dan Ibnu Asakir, itu dikatakan waqad ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da mamatihi fi hay'atin hasanah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi melihat Waraqah itu setelah mamati, setelah kematiannya, setelah wafatnya, fi hay'atin hasanah, dalam keadaan yang baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul berkata, ini menunjukkan keutamaan Waraqah bin Naufal. La tasubbu Waraqah, jangan kalian maki-maki Waraqah. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Karena sesungguhnya saya melihat untuk Waraqah itu ada satu surga atau dua surga. Nah, ini dikatakan dalam sebuah riwayat. Dan itu semua menunjukkan bahwa Waraqah ibn Naufal adalah seorang yang berarti mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berjanji kan, ketika nanti kamu diusir oleh kaummu, kalau kamu sudah mulai berdakwah diusirnya, saya akan bantu kamu sebisa yang saya lakukan. Saya akan berikan pertolongan untuk kamu sekuat yang saya bisa. Ketika dia beritahukan bahwa kamu nanti akan mengalami kesulitan dalam berdakwah. Jadi ada prediksi dia. Sebagaimana dulu nabi-nabi yang lain yang sebelumnya juga menghadapi hal yang sama. Tidak ada nabi yang berdakwah yang tidak menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kalau seandainya ada dai-dai hari ini mengalami tantangan dalam dakwahnya, itu biasa itu. Jangan mundur gara-gara hanya dimaki-maki oleh orang-orang tertentu. Kan kadang-kadang kita sampaikan sunnah, kita sampaikan ini yang datang dari Nabi, kan kadang-kadang dimaki-maki kan. Nah, itu biasa. Karena Nabi dulu menyampaikan kebenaran juga seperti itu. Tidak ada Nabi yang tidak menghadapi itu. Coba Nabi Musa, apa yang dihadapinya ketika dia dengan Fir'aun? Iya kan? Nabi Ibrahim ketika ia menghadapi Raja Namrud, tantangannya luar biasa. Nabi Isa juga seperti itu. Semua Nabi Nuh. Dan ternyata Nabi Muhammad juga diprediksi oleh Waraqah, nanti kamu akan mengalami itu, bahkan kamu akan diusir, tapi saya akan berikan pertolongan jika saya masih hidup ketika itu. Tapi ternyata dia meninggal beberapa saat, enggak pula dijelaskan apa dalam hitungan bulan atau hitungan tahun, tapi tidak lama setelah itu, enggak berselang lama, Waraqah menemui ajalnya, dia wafat. Tetapi kejernihan pikirannya nampak dari apa yang dia ucapkan. Yang datang itu Jibril, kamu menjadi seorang rasul dan kamu akan mendapatkan tantangan. Sehingga di sini dikatakan, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain. Jangan kalian maki-maki dia, hormati dia. Karena saya ra'aitu lahu, saya telah melihat untuknya. Berarti mungkin Allah yang memperlihatkan. Karena tadi dikatakan ra'ahun nabiyyu ba'da mamatihi, Nabi melihatnya setelah kematiannya. Ini adalah mimpi tentu kan? Berarti, dan mimpi Rasul seperti yang kita katakan pada pertemuan sebelumnya adalah ru'ya as-sadiqah,
Jadi mimpi Nabi itu, kalau Nabi yang bermimpi, itu ru'ya shadiqah. Mimpinya mimpi yang benar, dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan nabi-nabi sebelumnya kadang-kadang wahyu itu diturunkan melalui mimpi, sebagaimana Nabi Ibrahim diminta menyembelih anaknya Ismail melalui mimpi, dan itu ternyata adalah wahyu. Maka ketika Nabi yang mengatakan saya melihatnya setelah wafatnya fi aihatin hasanah, dalam keadaan yang baik, dan ternyata Allah sudah menyiapkan untuknya jannah atau jannatain, satu atau dua surga. Ikhwati fillah, qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz, biasanya kalau disebut al-Hafiz itu Ibnu Hajar al-Asqalani, dari kisah ini juga diambil pelajaran istihbabu ta'nisi man nazala bihi amrun bidzikri taysirihi alaih. Jadi dianjurkan bagi kita ketika kita melihat ada seseorang yang mendapatkan permasalahan dalam hidupnya yang membuat dia mungkin merasa berat dengan masalah itu, dianjurkan juga bagi kita menyebut, mengungkapkan sesuatu yang membuat dia bisa menjadi ringan. Jadi kita ikut untuk membantu dia menghadapi persoalan yang dia mungkin merasa berat dengan masalah itu. Datang kita salami dia, kita ngobrol sama dia, lalu kita sebutkan ungkapan-ungkapan yang membuat dia terasa ringan dari apa yang tadi berat dia rasakan. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita disuruh untuk bertakziah kalau ada orang yang meninggal. Apa gunanya kita bertakziah? Kita bertakziah itu ikut menghiburnya, ikut merasa apa yang dia rasakan, kita ikut merasakannya, dan juga memberikan ungkapan-ungkapan yang membuat dia bisa menjadi terhibur. Kita sebut-sebutlah mungkin kebaikan-kebaikan ayahnya yang sudah meninggal itu. Alhamdulillah, saya dulu merasa terbantu kali oleh ayah kamu ini, mudah-mudahan dia mendapatkan surganya Allah. Apa yang dulu sudah dia berikan kepada saya, benar-benar saya rasakan kebaikannya. Saya berharap perbuatannya itu benar-benar membantu nanti dia di akhirat kelak. Terhibur enggak kira-kira orang yang menghadapi masalah tadi? Terhibur tentu saja. Itu dianjurkan oleh syariat. Dianjurkan kita untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak pula kita mesti melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti yang kita harapkan adalah pahala, jangan-jangan yang dapat justru bukan pahala. Nah, jadi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, di antara pelajarannya bahwa kita juga diminta untuk memberikan bahasa-bahasa yang baik, menyampaikan berita-berita baik, membantu saudara-saudara kita yang ketika mereka menghadapi sesuatu yang membuat dia menjadi terbebani, kita datang untuk meringankannya, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk tindakan dan sikap-sikap yang lain. Mungkin ada orang yang merasa bersedih, hutang yang melilit hutang, dia keluar rumah aja sudah tidak berani. Kita sebagai saudaranya ya barangkali punya andil untuk membuat dia menjadi ringan. Itu pernah dilakukan oleh Nabi dulu. Ketika ada seorang miskin yang dia tidak punya apa-apa, bahkan pakaian pun dia tidak punya. Lalu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar yang hadir di rumah Allah ketika itu memberikan apa yang dia punya sebagai bentuk bantuan dan pertolongannya kepada dia yang tadi dalam keadaan miskin, tidak punya apa-apa. Adalah satu yang mencoba untuk memberinya. Ketika yang satu ini memberi, diikutkanlah oleh saudara-saudaranya yang lain memberikan juga apa yang bisa dia berikan. Disitulah muncul ungkapan Nabi, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baik, kan tadi itu bersedekah sesuatu yang baik,
diikutkan pula nanti oleh orang lain perbuatan yang baik tadi itu. Maka yang melakukan pertama tadi mendapatkan pahala kebaikan orang yang mengikutinya ini tanpa mengurangi jatah pahala orang tersebut. Itu penyebab datangnya hadis yang tadi itu. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini dari kisah pertama turunnya wahyu. Ketika itu Rasul pulang bersama Khadijah dan wahyu terputus untuk sementara. Karena wahyu sudah terputus, Nabi justru malah merindukan. Kalau memang saya Nabi, kok tidak turun-turun lagi ini wahyu? Maka ini akan kita bicarakan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Setelah itu terhenti sejenak wahyu, tapi ternyata ada pula tujuannya oleh Allah. Kenapa di stop dulu wahyu itu tidak langsung bertubi-tubi? Itu membuat rasa kerinduan Rasul, kalau sudah muncul rasa kerinduan untuk mendapatkan wahyu, tentu lebih siap lagi menerimanya kan, ketimbang langsung datang bertubi-tubi pada saat takut tadi. Nah, insya Allah pelajaran-pelajarannya kita sampaikan dan kita bacakan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini menjadi ibadah bagi kita, dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.